Di antara penyakit zaman sekarang yang buat orang sangat mudah terjauhkan dari istiqamah adalah fuduli, atau kalau dalam bahasa Indonesia kepo, ya. Pingin tahu, tatallu, pingin tahu. Hal yang tidak perlu kita ketahui kita pingin tahu. Hal yang bukan bidang kita pingin masuk di dalamnya. Akhirnya mata tidak terjaga, lisan tidak terjaga. Contoh sederhana, betapa banyak orang yang bukan bidangnya politik. Kemudian dia masuk, bukan bidangnya, dia masuk dalam bidang politik. Mulailah dia melihat aib kelompok A, aib kelompok B, mulailah dia menganalisa, mulailah dia mencela, mulailah dia kemudian memberikan gelar kampret sama kecebong, mulailah. Subhanallah, dia terbawa tanpa dia sadari. Berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Dia tidak tahu apakah analisa dia benar, dia tidak tahu apakah sumber yang untuk dijadikan bahan analisa benar, apakah berita hanya bohong ataulah skenario, hanyalah sandiwara, dia tidak tahu sama sekali. Bukan bidangnya. Kalau bidangnya oke, tidak apa-apa. Akhirnya dia terjerumus dalam banyak maksiat, catatan dicatat oleh malaikat banyak, perang politik sudah selesai, sementara hisab dia panjang hari kiamat. Contoh sederhana, kepo, ingin tahu, menjerumuskan seorang terjerumus dalam dosa-dosa, baik dosa lisan maupun dosa mata. Ingin tahu, ngelihat ada berita seorang wanita, misalnya saya lihat di lihat di berita, lagi buka Google, berita ini tersebar klip porno dia buat, kemudian tersebar di dunia maya, dipanggil polisi. Ya sudah, ente jangan klik. Pengen tahu, lihat siapa sih, cantik enggak sih, ngelihat videonya mana sih, cari lagi. Ya akhi, subhanallah, kepo yang tidak bermanfaat bikin ente terjerumus dalam kubangan maksiat. Saya bacakan satu hadis dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, ini tentang istiqamah penting. Dharaballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatai sirat surani. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah buat perumpamaan tentang suatu jalan yang lurus menuju surga, ya, jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suran, dan di antara kanan dan kiri jalan tersebut ada pagar. Ada pagar. Fihima abwabun mufattahah, dan di pagar tersebut, ya, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan setiap pintu-pintu yang terbuka tersebut ada kordennya yang terjulur ke bawah yang menutup pintu-pintu tersebut. Wa ala babi sirati da'in, dan di awal pintu sirat kalau kita masuk jalan tersebut ada penyeru yang berkata, ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai manusia sekalian, masuklah dalam jalan tersebut seluruhnya kalian, masuklah. Wala tata'arraju, dan jangan kalian mau lihat-lihat, jangan menyimpang kanan kiri, jangan pingin tahu. Jalan terus, jalan lurus. Wada'in yad'u min fawqi sirat, dan ternyata ada juga penyeru dari dalam jembatan tersebut, menyeru mengingatkan. Kata Nabi SAW, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu. Begitu dia jalan masuk di dalam, dia sudah meninggalkan penyeru yang pertama, dia masuk di jalan tersebut, rupanya khorden tersebut bergoyang-goyang. Dia ingin tahu, kepo ini masalahnya. Dia ingin buka, dan begitu mudah untuk membuka, namanya khorden. Apakah perlu usaha pakai kunci Inggris? Enggak kan? Tinggal kling. Kalau bahasa kita tinggal klik, selesai. Ya kecuali kalau diblokir, harus usaha. Artinya Rasulullah menggambarkan tentang begitu mudahnya seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Menggambarkan pintu maksiat hanya dihalangi oleh suturun murkhah, yaitu hanya kain, sebuah kain khorden. Begitu dia jalan, dia ingin tahu, maka ada penyuruh di tengah jembatan berkata, waihaka la taftahu, jangan kau buka itu pintu, jangan kau buka khorden. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau kau buka kau pasti masuk. Kalau kau buka kau pasti masuk. Tidak ada kemungkinan lain. Lihat-lihat. Enggak, dia buka pasti masuk. Ya. Bismillah. Enggak ada, klik udah kebuka. Apa yang dilihat, nanti mau lihat apa? Mau lihat film, mau lihat cewek, mau lihat maksiat, mau lihat klip porno, mau lihat apa saja tinggal klik zaman sekarang. Ini Nabi gambarkan benar.
Nabi kabarkan bahwasanya yang menyeru di pinggir jalan adalah kitabullah Al-Quran. Adapun penasehat di tengah jalan adalah apa? Wa'idhin min qalbi insan, yaitu hatinya sendiri sebenarnya jangan, tapi dia hawa nafsunya mengalahkan dia. Jangan, tapi pingin tahu. Jangan, tapi pingin apa? Pingin tahu. Kata hatinya, fa idza waihaka, celaka engkau, la taftahu, jangan kau buka. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau pasti masuk. Ini kenyataan yang ada. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang menyeru tadi, jangan kau buka, kalau kau buka pasti masuk. Kata Nabi, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, dialah penasihat Allah yang ada dalam hati setiap muslim. Sebenarnya kalau orang mau jujur, dia mau maksiat, hatinya pasti kasih sinyal enggak boleh. Tapi dia pingin apa? Pingin tahu. Jadi ini musibah yang menimpa banyak orang di zaman sekarang. Dia tidak bisa menundukkan pandangan. Saya setiap pengajian, hampir setiap pengajian ada yang bertanya. Terkadang 2, terkadang 3. Ustaz, saya bagaimana ini? Saya rajin sholat, tapi rajin juga ngelihat yang enggak-enggak. Terkadang saya sholat malam, tapi saya juga rajin melihat yang enggak-enggak. Kenapa? Karena kepo, pingin tahu. Seorang kalau dia tundukkan pandangan pertamanya, dia tundukkan, dia bisa selamat. Secantik apapun wanita, kalau kita lihat kita tundukkan, insya Allah kita selamat. Kita masih bisa mengontrol diri kita. Selama langsung kita tundukkan pandangan. Karena syahwat kita belum bergelora, syahwat kita belum bergejolak. Tapi kalau antum sudah menelaah dan mengamati, mendalami, ya sudah. Kalau syahwat sudah bergejolak, sudah ente enggak bisa ngontrol diri anda. Anda sekarang dikuasai oleh syahwat anda. Anta asiru syahwatika. Engkau adalah tawanan syahwatmu. Kau enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Sampai para ulama mengatakan, lihatlah para wanita-wanita yang waktu melihat Nabi Yusuf tergoda, sampai mereka wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka, mereka enggak sadar. Kenapa? Karena syahwat yang luar biasa. Mungkin kalau orang sudah lagi syahwat puncak, mungkin gempa bumi dia tidak peduli. Mungkin banjir dia tidak peduli. Kenapa? Syahwatnya harus dia segera lampiaskan karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya yang diizinkan oleh Nabi juga pandangan pertama. Ya Ali, la tutbi'un nazrah nazrah, fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah. Wahai Ali, jangan kau ikutkan sertakan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama halal bagimu, pandangan kedua haram bagimu. Bukan berarti kalau ngelihat terus melotot, jangan kedip, masih pandangan pertama. Maksudnya begitu pandang, tunduk. Jadi kalau sudah ngelihat, mulai bergejolak, ya, mulai semua goyang, ya, iman goyang, jenggot goyang, semua goyang, sudah selesai. Ente ma'asalamah, sudah. Ente masuk dalam lautan maksiat, sampai syahwat ente tersalurkan, baru ente astagfirullah, terlambat. Oleh karenanya nasihat tadi mengatakan, ya, la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jangan sekali kau buka. Kalau kau buka kau pasti masuk. Ini fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang. Ya. Makanya para ulama menyebutkan, sebenarnya melawan pandangan mudah. Yang penting antum pandangan pertama tundukkan. Itu tidak ada sulit bagimu untuk tundukkan, selesai. Tidak akan terbias dalam otak, tidak akan tergambarkan di hati, diingat-ingat terus, enggak. Yang penting pandangan pertama langsung apa? Tunduk. Cantiknya luar biasa. Sudah selesai. 3 hari hilang, ya. Tapi kalau Masya Allah. Foto lagi, waduh, murojaah di rumah, selesai ente. Selesai. Ente lemah ya akhi, ente lemah. Kita laki-laki ini lemah terhadap wanita. Ya. Kata Nabi SAW, ya, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Kalau ente tidak terfitnah dengan wanita, ente bukan laki-laki, paham? Oleh karenanya jangan main-main dengan masalah pandangan. Di antara hal yang buat seorang tidak istiqomah tadi apa? Kepo. Kepo ini bahaya, ya. Kepo atau kepo? P-nya double atau satu? Satu aja. Kepo, ya. Hati-hati. Kalau bahasa Arab dulu fuduli, pingin tahu. Kalau zaman dulu para ulama mengatakan kalau masuk rumah orang jangan lihat atas bawah. Lihat dulu suruh. Ini bikin maksiat nanti. Waduh, cewek situ. Siapa suruh ente lihat di atas? Ente masuk dalam aja. Sama kita lihat rumah orang juga jangan.
Lewat aja, ente jalan ke depan, jangan lihat-lihat rumah orang kanan kiri, itu namanya fuduli, enggak boleh. Lihat ada orang sapu depan rumah ternyata terbuka auratnya. Ya ente salah sendiri, kenapa lihat kanan kiri? Ente jalan ke depan aja, lihat ke depan, jangan kepo. Jangan kepo pendengaran. Orang lagi ngobrol, ngobrol apa sih? Nimbrung dong. Jangan sudah. Aduh, kalau zaman dahulu mau kepo harus begitu. Zaman sekarang di rumah aja kepo semua ya. Sudah, tangan kita yang kepo. Udah cret, scroll atas, scroll bawah, klik sana, klik sini. Dunia sudah semua di tangan kita. Dunia dalam genggaman, maksiat dalam genggaman antum. Tinggal pilih yang mana mau maksiat. Maksiat mata banyak, maksiat pendengaran banyak. Ya. Maksiat apa? Penciuman juga banyak. Maksiat lisan juga apa? Banyak. Mau maksiat apa saja dalam HP antum ya. Dalam HP antum. Makanya saya bilang di antara hal yang menakjubkan di zaman tahun 2019 kemarin, saya ketemu dengan seorang tinggal di Abu Dhabi. Subhanallah, dia tidak punya HP. Saya ngobrol sama dia, ya akhi, ente nomornya berapa nanti dihubungi? Aduh, saya enggak punya HP Ustaz. Loh, Masya Allah, enggak punya HP? Iya, saya enggak bisa pakai HP. Ya. Terus kalau hubungi antum, lewat istri saya. Masya Allah, tahun 2019 enggak punya HP. Ini bukan di kota sederhana, ini kota di Abu Dhabi, di dekat Dubai, kota internasional. Tidak pegang HP, ada. Karena dia tahu dia tidak bisa menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan tidak pakai HP. Dia tahu dia selamat kalau tidak pakai HP. Karena itu kita tahu ini teman kita ini sangat berbahaya. Ya, teman kita ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kuotanya masih banyak ya. Kalau kuotanya habis aman insyaallah. Aman. Kuotanya habis, ya akhi subhanallah. Saya tidak berbicara sama orang awam, saya bicara orang yang ikut ngaji. Yang mereka tidak bisa menjaga diri mereka. Karena hampir setiap pengajian nanti ada yang tanya seperti itu, Ustaz, bagaimana? Apakah saya termasuk orang munafik? Saya kalau begini, kalau di depan teman-teman, Masya Allah, para penolong Allah. Kalau di sendirian, temannya iblis. Aduh. Dan itu penyakit banyak orang. Oleh karenanya, di antara hal yang membuat seorang terjauhkan dari zaman sekarang, buat orang tidak bisa istiqamah adalah kepo, termasuk ibu-ibu ya. Udahlah, kita sibuk dengan urusan privasi kita masing-masing. Kita ini banyak yang harus kita kerjakan. Kata Nabi SAW, alaika bi khosata amrik. Hendaknya kau sibuklah dengan urusan privasimu. Banyak yang mau kau urus. Istrimu harus kau urus, perbaiki akhlaknya, doain dia, ajak dia salat malam, ya, ajak dia pengajian. Anakmu harus kau urus, bagaimana sekolahnya, bagaimana teman-temannya, bagaimana hafalannya. Kerjaanmu harus kau urus, utang itu lunasi, jangan kepo-kepo. Utang aja belum lunas ya. Masih banyak mau kita kerjakan. Ente sendiri, berapa banyak hafalan Quran ente? Juz amannya enggak hafal-hafal dari dulu. Terus mau sibuk urusan sana, urusan sini, urusan sana, urusan sini yang bukan urusan kita. Sejak sekarang kita harus mengambil qaror, keputusan. Saya harus rubah cara hidup saya. Saya tidak mau seperti ini lagi. Harus nekat, berjuang, bertakwa kepada Allah, menangis minta kepada Allah, ya Allah, saya sampai begini terus-terusan sampai saya mati. Waktu saya habis berjam-jam tiap hari dari HP. Quran tidak saya baca. Silaturahmi kepada orang tua kurang, perhatian sama anak kurang. Urusan HP, kepo sana, kepo sini. Anak-anak nangis, nih pegang HP. Anak suruh main HP, kita main HP, Masya Allah. Syukran Abi, udah main game di ujung situ. Bapak yang soleh ngajari anak seperti itu. Anak saya tenang di rumah, Masya Allah. Ya tenang main HP sendiri di ujung sana. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya, hidup kita tidak lama ya. Kemudian ada klip tersebar, Masya Allah, seorang syekh ceramah, kemudian dia meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Luar biasa itu. Kita pingin seperti itu. Pingin seperti itu. Saya punya teman dulu kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia mengatakan, Firanda saya lihat waktu lagi ramai, saya pergi ke Raudhah, ada orang meninggal dalam kondisi sujud. Lelaki Indonesia, bayangkan, meninggal dalam kondisi apa? Sujud. Itu yang kita cita-citakan. Nah, kalau kita nggak bisa ke situ kecuali kita istiqomah. Kalau kita sejak awal cuek dengan maksiat, ngobrol tidak pernah kita perhatikan, lisan tidak pernah kita jaga, mata tidak pernah kita perhatikan, nggak tahu kita matinya kayak apa. Kecuali Allah sayang sama kita, rahmati kita, ampuni kita. Kita nggak tahu.
Ya. Saya punya guru juga, sempat tersebar juga di klip waktu saya, itu orang sering saya terjemahkan waktu di Mekah. Ya. Syekh Al-Qurashi, ya. Orang Quraisy, ya. Tinggal di Mekah, tersebar klip dia habis sholat asar jadi imam, kemudian dia balik zikir istighfar, meninggal dunia. Masya Allah. Susah orang begitu kecuali dia memang apa? Istiqamah, ya. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini saja sedikit yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Masing-masing kita berjuang, masing-masing kita berjihad. Kata Ibnu Taimiyah tadi, a'zamu karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baik karamah adalah seorang bisa istiqamah, ya. Istiqamah ente salat berjamaah, istiqamah ente salat subuh di masjid, istiqamah ente salat duha, istiqamah Anda salat malam, istiqamah bersedekah, istiqamah telepon orang tua, berbakti kepada orang tua, istiqamah membantu kakak dan adik, silaturahmi, istiqamah dalam dakwah, punya sumbangsi dalam dakwah. Sudah isi kehidupan gitu, tunggu kematian datang, itu aja sudah. Kalau ente sudah punya style hidup, pertahankan. Saya punya style hidup begini. Senin saya ngapain, pagi saya olahraga, ini saya kemudian kerja, besok mengunjungi orang tua, ini urus anak-anak, sudah. Pertahankan style hidup itu. Kalau bisa ditingkatkan stylenya, tingkatkan. Ya, kita enggak tahu waktu demi waktu ini kalau kita buang-buang, kita menyesal nanti pada hari kiamat kelak. Demikian wallahu taala alam bisawab.